Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. But if I fall, I will get up again. I will get up again. Stronger than I ever been. I can see everything clearer. Trying to fly 'cause I'm light as a feather. But I get high, I get low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. But if I fall, I will get up again. Stronger than I ever been. COVID-19 mengubah segalanya. Mengubah ramai menjadi sepi. Membatasi waktu menjadi sunyi. Rasanya sangat lama aku di sini, terpasung pada dinding-dinding kerapuhan, pada memori di garis-garis yang membisu. Rupa-rupa ingatan tentang mereka kian hari terlintas. Apa kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja. Rasanya sulit menggambarkan rindu ini. Karena semua terbatas pada ruang. Kendati begitu, jarak adalah garis temu yang harus dirayakan. Karena di sanalah kelak
kita akan menjadi sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Waktu menuntun kita pada sebuah pertemuan. Pertemuan merangkai kita dalam cerita. Cerita mempertemukan kita kepada orang-orang berharga yang mengajarkan kita perihal tawa, canda, sepi, tangis, marah, benci, cinta, bahkan rindu. Untuk setiap kekonyolan, setiap bahagia yang diciptakan dalam kelas. Untuk pengorbanan hari Sabtu, pengorbanan sebelum ulangan, motivasimu menjadi penyemangat terbaik buatku. Waktu yang kita habiskan di sekolah terasa lebih menyenangkan dengan keberadaan kita di dalamnya. Namun, waktu tak akan pernah menghentikan geraknya. Kini waktu mengajak kita berkelana dalam kerinduan-kerinduan untuk kembali kepada kita yang belum dihadapkan pada sebuah perpisahan. Akan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari. Untuk kita bertemu lagi, ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Sampai jumpa. Sampai jumpa di lain hari. Untuk kita bertemu lagi, ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Tidak ada yang tidak baik dari sebuah perpisahan. Cerita tanpa sebuah akhir hanya akan menjadi aksara rumpang. Demikian juga pertemuan tanpa perpisahan. Perpisahan mengajarkan kita untuk lebih dewasa, lebih berlapang dada, juga untuk lebih menghargai pertemuan-pertemuan itu sendiri.
Tugas kita saat ini hanyalah saling mendoakan dan menyemangati. Semoga setelah ini akan hadir pertemuan-pertemuan baru yang menuntun kita kepada cerita yang lebih baik dari yang sudah-sudah. Salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Siswa-siswi Semak 1 BPK Penabur yang hari ini akan diwisuda, kita bersama-sama mengawali perenungan kita pada saat ini dengan berdoa memohon pertolongan dan hikmat dari Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan pemilik kehidupan kami bersyukur tahap demi tahap dalam kehidupan ini boleh kami jalani. Kini kami tiba dalam satu tahap penting dalam kehidupan kami, terkhusus anak-anak-Mu yang hari ini akan wisuda di jenjang pendidikan SMA. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan selama 3 tahun. Anak-anak-Mu ini bersekolah di Semak 1 BPK Penabur, Bandung. Dan di tengah syukur kami mau mendengar sapaan firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami untuk meneruskan kehidupan dalam tuntunan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Siswa-siswi yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagaimana perasaan kalian ketika boleh lulus dan tiba di titik wisuda saat ini? Tentu gembira, tentu senang, tapi juga ada rasa aneh bukan? Karena kelulusan dan wisuda tahun ini dijalani dengan cara yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena kita sedang ada dalam situasi pandemi COVID-19. Namun, hal itu tentu tidak boleh mengurangi rasa syukur kita semua, karena ada satu tahapan lagi dalam hidup kalian yang boleh terlampaui. Hari ini di tengah situasi pandemi COVID-19, wisuda dilaksanakan dengan cara yang khusus, tapi tetap akan jadi momen yang penting buat hidup kalian. Para wisudawan akan melangkah, kalian semua akan melangkah ke tugas dan tanggung jawab yang lebih besar, baik sebagai pribadi maupun juga sebagai anak-anak Tuhan. Markus 9 ayat 50b menyatakan demikian. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam hidupmu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Nas ini juga menjadi tema wisuda kita kali ini. Dari perintah Tuhan Yesus tersebut, setidaknya ada 2 hal yang perlu menjadi perhatian kita. Yang pertama, kita diminta untuk mempunyai garam dalam hidup. Siswa-siswi yang dikasihi oleh Yesus Kristus, garam punya banyak fungsi, bukan? Antara lain memang memberi rasa, bisa untuk mengawetkan dan mencegah pembusukan. Kalau Yesus berkata, kamu harus mempunyai garam dalam hidupmu, itu berarti
kita anak-anaknya, para pengikutnya, diminta untuk senantiasa punya sesuatu yang penting dalam hidup ini, yang berguna untuk memberi rasa yang menyedapkan di tengah dunia yang saat ini banyak kehilangan rasa. Dunia kehilangan rasa kemanusiaan, rasa solidaritas, rasa belas kasihan, rasa peduli pada sesama. Ketika kita diminta untuk terus membawa garam, berarti kita diminta untuk membawa dan memberi rasa di tengah dunia yang kehilangan rasa ini. Garam itu juga punya fungsi untuk mencegah pembusukan. Karenanya ketika kita diminta untuk terus membawa garam dalam hidup ini, berarti kita diminta untuk menjaga diri dari hal-hal yang busuk, yang membusukkan. Sekaligus juga mengawetkan hal-hal yang baik, menjaga hal-hal yang baik yang ada dalam kehidupan ini, supaya kemudian hidup kita bukan menjadi sumber persoalan, sumber kebusukan, tapi sebaliknya, mendatangkan kebaikan bagi yang lain. Hal yang kedua, kita diminta selalu hidup berdamai dengan yang lain. Kalau kita mendengar kata damai, biasanya kita kemudian mengaitkannya dengan tidak ada konflik, tidak ada perang, tidak ada permusuhan. Tentu itu tidak salah. Tapi kata damai di sini dalam bahasa asli Alkitab dipakai kata eirene. Eirene itu lebih tepat diterjemahkan dengan damai sejahtera. Shalom. Satu keadaan yang bukan sekedar tanpa konflik, tapi keadaan yang mendatangkan kenyamanan, kesejahteraan, dan juga sukacita, serta jauh dari rasa takut yang menghantui. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, selain membawa garam tadi juga, kita diminta untuk hidup berdamai dengan yang lain. Itu berarti Tuhan meminta kehadiran kalian, para siswa yang lulus SMA ini, dimanapun kemudian nanti kalian akan berada, harus menjadi sumber shalom, yang mendatangkan damai sejahtera, yang mendatangkan sukacita, yang menentramkan hati, bukan sebaliknya. Ketika dunia justru mendorong kita menjadi orang-orang yang ingin menghancurkan yang lain, berkonflik dengan yang lain, demi memenuhi kepentingan diri, kita justru dipanggil oleh Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera lewat iman, ilmu, dan pelayanan yang bisa kita lakukan. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin melakukan tugas panggilan seperti yang Tuhan mau di tengah perjalanan hidup kita selanjutnya? Ada sebuah kisah tentang lebah pekerja. Siswa-siswi yang dikasih Tuhan, lebah pekerja adalah hewan yang punya antusiasme tinggi. Selama musim panas, lebah itu menjadi binatang yang paling awal muncul di pagi hari dan paling akhir kembali tidur di malam hari. Sepanjang hari ia tetap fokus pada tujuannya, mengumpulkan cairan sari bunga untuk membuat madu. Sepanjang musim panas, lebah bisa terbang hingga 1.600 km seminggu. Ini sesuatu yang sangat menakjubkan. Kenapa? Karena bukti penelitian ilmiah justru menunjukkan ukuran sayap dari lebah itu tidak proporsional dengan bentuk tubuhnya. Bentuk tubuhnya sama sekali tidak menunjukkan kesesuaian untuk bisa terbang. Sehingga seharusnya seekor lebah tidak dapat terbang sama sekali. Tapi ini justru bisa terbang bahkan sangat jauh. Kenapa seekor lebah bisa melakukannya? Lebah tidak memusatkan perhatian pada kekurangan dan kelemahan tubuhnya. Ia fokus pada tujuan hidupnya. Dan kemudian tujuan hidupnya itu dipenuhi dengan antusiasme tinggi. Itu juga yang semestinya kita kerjakan dalam hidup ini. Tentu ada banyak kelemahan dan kekurangan dalam diri kita. Dan kita tentu menyadari hal itu. Namun janganlah kelemahan dan kekurangan itu membuat kita enggan untuk melangkah dan berhenti berkarya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu punya antusiasme dalam mengerjakan bagian kita. Bagi orang Kristen, antusiasme bukan sekedar keinginan yang besar untuk mewujudkan sesuatu, tapi sesuai arti kata tersebut dalam bahasa asli Yunani, dikatakan enthusiasm, itu artinya diinspirasi oleh Tuhan. Dan satunya lagi entheos, having God within. Antusiasme berarti
ada kekuatan yang diinspirasi oleh Tuhan yang hidup di dalam kita. Karenanya, mari teruskan perjalanan hidup dengan antusias. Tentu dengan kekuatan dari Tuhan yang akan menuntun dan menolong kita. Siswa-siswi yang dikasih Tuhan, hari ini tentu ada banyak rasa berbaur dalam hidup kita semua. Terkhusus dalam diri para siswa yang wisuda hari ini. Tentu juga dalam diri orang tua dan juga para guru. Wisuda sendiri memang berarti peresmian atau pelantikan. Bahkan kadang disebut penahbisan sebagai sarjana yang dilakukan dengan upacara yang hikmat. Sekarang memang wisuda dikenakan juga bagi siswa di berbagai jenjang pendidikan, bukan hanya di jenjang sarjana. Namun seorang ahli filsafat dan etika namanya Kak Bertens menyoroti makin mewahnya acara wisuda belakangan ini di berbagai sekolah. Sehingga justru karena mewahnya acara itu, melupakan esensi dari wisuda itu sendiri. Kak Bertens mengatakan wisuda paling mewah sekalipun menjadi upacara hampa kalau prestasi yang diperoleh para wisudawan tidak mempunyai arti. Itu artinya wisudanya tidak berarti apa-apa bila yang lulus tidak membawa kebaikan dan berkat bagi sekelilingnya. Karenanya sebagai wisudawan dari sekolah yang bermoto iman, ilmu, dan pelayanan, mari wujudkan iman dan gunakan ilmu yang didapat di SMAK 1 Penabur Bandung untuk menjadi berkat dalam pelayanan di tengah masyarakat dan keluarga. Jadilah pribadi yang tetap membawa garam, yang memberi rasa sedap dalam kehidupan ini, dan mau menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Selamat mensyukuri berkat kelulusan dari jenjang pendidikan SMA ini. Selamat melangkah dengan antusiasme tinggi dalam tuntunan Tuhan. Dan selamat menjadi berkat. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Kepada yang terhormat Bapak Pendeta Dhani Purnama, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Ibu Dr. Insinyur Dewi Sartika MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Provinsi Jawa Barat, Ibu Dr. Endang Susilastuti SMPD, Pengawas Sekolah Ibu Dr. Arianti MPD, Ketua BPK Penabur Bandung Bapak Erwin Kosasih beserta jajarannya, Ketua Bidang Pendidikan BPK Penabur Bandung Bapak Dr. Peter SMT, Kepala Biro Pendidikan BPK Penabur Bandung Ibu Dr. Anda Deborah Lilini Hadja MPD Mkom, Wali Kompleks SMAK 1 BPK Penabur Bandung Bapak James Martin Aryadi STMM, rekan-rekan tenaga pendidik dan kependidikan SMAK 1 BPK Penabur Bandung, para orang tua yang berbahagia dan yang terkasih dan saya banggakan para siswa angkatan 2019-2020. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan atas penyertaan, pemeliharaan, dan kasih yang tidak pernah berkesudahan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kebaktian, ibadah pengucapan syukur, dan pelepasan siswa kelas 12 tahun ini sangat berbeda. Mungkin baru pertama yang kita lakukan seperti ini, di mana kita melakukannya secara daring, karena keterbatasan yang ada saat ini. Para siswa sekalian, 3 tahun ini sudah kalian lewati pendidikan di SMAK 1 ini. Pasti ada suka, ada duka, ada sedih, ada juga tawa. Pasti juga ada hal-hal yang positif yang kalian dapatkan selama ini. Kiranya itu bisa menjadi bekal ketika kalian melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi dan juga di masa-masa selanjutnya. Kalian juga pasti telah menerima hasil kelulusan pada tanggal 2 Mei lalu, di mana seperti kita telah ketahui bersama, 100% siswa SMAK 1 BPK Penabur Bandung tahun ajaran ini lulus dengan hasil yang sangat memuaskan. Selamat untuk kalian. Angkatan ini menjadi salah satu angkatan yang dikenang, yang menghasilkan banyak sekali prestasi gemilang. Akhir kata, saya tutup dengan sebuah pantun. Bila
Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur kita panjang, boleh kita berjumpa lagi. Para siswaku yang kusayang, mungkin kita berpisah hari ini. Perjalanan kalian masih panjang. Semoga kalian tidak lupa kepada kami. Immanuel, Tuhan senantiasa beserta kita. Terima kasih. Yang terhormat Kepala Sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, orang tua siswa, dan siswa sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pada masa mewabahnya virus COVID-19 di muka bumi ini, para siswa telah menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Perjuangan mereka itu sungguh sangat membanggakan. Semua itu dapat terjadi karena para siswa taat kepada orang tua, taat kepada para pendidik, dan khususnya selalu bersandar kepada Tuhan Yesus. Kami mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan tenaga pendidik yang telah mendidik dan mengajar para siswa sekalian dengan baik, sehingga mereka dapat menyelesaikan studinya dengan lancar. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di PPK Penabur Bandung. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik sehingga berlangsung dengan lancar. Akhir kata, atas nama Yayasan BPK Penabur Bandung, kami mengucapkan selamat atas kelulusan para siswa sekalian. Maju terus, sukses selalu. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, menjaga, menuntun, dan memberkati kita semua. Amin. Yang terhormat, orang tua yang berbahagia, serta siswa-siswi yang terkasih, berikut saya sampaikan laporan kelulusan SMAK 1 BPK Penabur Bandung tahun pelajaran 2019-2020. Adapun kriteria kelulusan SMAK 1 BPK Penabur Bandung tahun pelajaran 2019-2020 sebagai berikut. Dari hasil pengolahan nilai sesuai SK kelulusan, berikut saya sampaikan siswa-siswi dengan hasil perolehan nilai terbaik. This is Elephant, aplikasi freemium yang dapat membantu meminimalisir masalah yang kerap terjadi dalam sebuah event, yaitu miscommunication. Elephant berfungsi untuk menyampaikan informasi seputar event dari para I.O. kepada para pengunjungnya, seperti general information, rundown, hingga floor plan, yang dengan praktis dapat dilihat hanya melalui notifikasi. Dan kami adalah pemenang Best Project Sagarmata 2020. Tetapi untuk sampai di sana, perjuangan kami tidaklah mudah. Semua berawal dari sebuah jabatan tangan antara saya dengan guru LSP Business. Dan dari sanalah semua ini dimulai. Semua beban, tangisan, dan waktu yang harus dikorbankan demi mewujudkan sebuah ide menjadi kenyataan. Dimulai dari membuat CV, debat untuk pembentukan tim, bahkan harus bekerja pada sebuah tim yang baru dengan teman yang baru.
Semua kami lakukan bersama dari nol. Dimulai dari brainstorming, membuat flowchart, merancang sistem, mendesain tampilan aplikasi, membuat proposal, membuat website, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, kami bahkan harus mengorbankan waktu di luar kelas untuk melakukan meeting, bertemu dengan app developer, mencari klien untuk apps kami, dan bahkan kami juga melakukan photoshoot dan syuting untuk konten social media kami. Setelah proses yang lama, akhirnya di bulan Desember, Elephant berhasil masuk ke dalam Google Play Store dan telah diunduh oleh lebih dari 100 pengguna. Keberhasilan ini membuat kami dapat melakukan first run pada Porak Palagan Tandang 2019 dengan feedback yang memuaskan. Namun tidak berhenti sampai di sana. Akhirnya pada 9 Januari 2020, semua jeripayah kami diuji dalam sebuah kulminasi. Walaupun kulminasi berjalan dengan lancar, perjuangan kami belum berhenti di sana. Karena Sagar Mata yang sebenarnya baru akan dimulai. Sagar Mata yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana kami tidak berlembur di sekolah, tetapi di Istana Plaza. Setelah melakukan berbagai persiapan untuk hari exhibition, Sagar Mata pun tiba. 2 hari yang tidak kalah melelahkannya dan 2 hari di mana kami bisa belajar banyak hal baru. Hingga pada akhir acara waktunya pengumuman. Rasa takut, pasrah, dan lelah sudah bercampur aduk, namun ternyata kami menang. 9 bulan yang sangat tidak mudah untuk dilalui, 9 bulan yang penuh dengan tawa dan tangis, dan 9 bulan yang sungguh sangat berat buat kami. Masa-masa yang sungguh berharga, di mana kami didorong untuk belajar banyak sekali hal dalam dunia yang sesungguhnya. And we are Elephant. Jeremy Amadeus Gunardi sebagai Marketing Manager Assistant, Natasha Yusuf sebagai Project Manager, Vice Leader, dan Secretary, Giovanni Michael Justin sebagai Marketing Research Analyst dan Marketing Manager, Anthony William Irawan sebagai Multimedia Producer, Kaiser David sebagai Graphic Designer, Matthew Raphael Fan sebagai Web Developer dan IT Specialist, Gloria Elisha Kisyanto sebagai Creative Producer dan Social Media Manager, dan saya, Natalie Morostopo sebagai Chief Executive Officer, Leader, dan Treasurer. Elephant, relevant for your event. Demikian laporan kelulusan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas sinergi dari orang tua dan selamat kepada seluruh siswa kelas 12. Doa kami menyertai kalian semua. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua.
terhadap Rafanel. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih, baik secara pribadi maupun atas nama sekolah, atas dedikasi kamu selama menjadi siswa di SMAK 1 BPK Penabur dan bersedia menjadi Ketua OSIS periode 2018-2019. Menurut saya, Rafanel selain anak yang pintar, dia berusaha untuk meraih impiannya. Dia adalah anak yang ceria dan mudah bergaul. Dalam masa kepemimpinannya menjadi ketua OSIS, dia cukup solid bersama dengan timnya. Meskipun ada kekurangan di sana-sini, tetapi dia mudah untuk diarahkan dan diberi masukan-masukan. Dengan rela dia mau membantu di antara anggota timnya, tanpa memperhitungkan untung rugi bagi dirinya. Rafanel, selamat meraih apa yang menjadi impianmu. Jangan pernah menyerah. Sertakan Tuhan di dalam menghadapi setiap kesulitan. Sukses Rafanel. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Rafanel karena kamu sudah pernah menjadi bagian dari OSIS Eklesia. Sosok Rafanel yang saya kenal adalah orang yang percaya diri. Dia loyal, dia mudah membantu orang lain tanpa memperhitungkan untung dan rugi buat dirinya. Kepintarannya membawa dia masuk ke SBM ITB. Meskipun tidak banyak waktu bersama dengan kami, tetapi kami tahu dia adalah orang yang luar biasa. Tuhan akan bentuk kamu di luar menjadi orang yang tangguh, yang kuat. Satu pesan ibu adalah takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Maju terus Rafanel, doa kami menyertai. Terima kasih. Untuk Grady, kalau saya melihat anaknya baik, kemudian mudah bergaul dengan teman-teman yang lain. Kalau saya melihat juga untuk nilai-nilai akademiknya cukup lumayan, dalam artian bisa dikatakan bisa membagi waktu antara kegiatan non-akademik, dalam hal ini dia aktif di kegiatan basket, dan hal-hal urgent lain yaitu masalah akademik. Harapan saya ke depannya semoga Grady tetap mengembangkan potensi dan bakatnya, baik di bidang akademik sewaktu Grady kuliah maupun prestasi non-akademik yang berhubungan dengan hobinya yaitu kegiatan basket. Sekian, terima kasih. Grady merupakan salah satu pemain yang spesial di umurnya. Terbukti dengan pencapaian dia di kejuaraan daerah, kejuaraan nasional, bahkan timnas junior. Yang terakhir, dia tergabung dalam DBL All Star. Hal ini dia dapatkan karena kemauan dia untuk bekerja keras dan komitmen dia dalam melakukan hal tersebut. Saya berharap kedepannya dia akan terus berkembang dan membawa basket dia ke level yang lebih tinggi. Dan yang terpenting adalah menjadi seorang pribadi yang baik. Keep the hard work, stay humble, and God bless. Saya mengenal Natalie sebagai siswa yang ramah, manis, dan memiliki banyak bakat dalam berbagai bidang. Akademis, olahraga, seni, fotografi, komunikasi, dan lainnya. Dan yang paling membanggakan bagi saya adalah Natalie termasuk salah satu siswa SMAK 1 yang diterima di perguruan tinggi terbaik di Indonesia tanpa tes. Sosok Natalie adalah sosok yang tidak pernah mengenal lelah. Meskipun saya tahu kadang-kadang kondisi tubuhnya tidak selalu prima, tapi itu tidak menghambat dia untuk bisa melakukan hal yang baru. Terus berkarya Natalie selagi Tuhan memberikan kesempatan. Berprestasilah selalu dan buatlah kami bangga pernah menjadi bagian dalam proses kehidupan. Tuhan Yesus menyertai. Berbicara tentang seorang siswa yang bernama Natalie Maura. Saya mengenal sebagai seorang siswa yang cerdas, energik,
multi talent, dan yang paling penting hidupnya adalah sebuah anugerah, pemberian Tuhan yang luar biasa. Kemampuan Natalie dalam bidang komunikasi dan daya juang yang tinggi membuatnya mampu mewujudkan setiap ide-idenya. Senang sekali menjadi teman diskusinya, senang sekali menjadi seorang gurunya, sangat membanggakan dan inspiratif. Natalie, kesayangan Tuhan, terus melekat dengan Tuhan ya, penciptamu, pembimbingmu, dan penjamin masa depanmu. Saya akan akhiri dengan sebuah pantun. Beli bakso di Pasir Kaliki, yang jual namanya Bambang. Terus kejar cita-citamu Natalie, jadi berkat buat banyak orang. Tuhan memberkati. Kita semua melewatinya. Bahkan ketika wabah ini mengharuskan belajar dari rumah, kita tetap setia. Meski dilanda galau dan bosan. Tapi untuk apa merusui hati? Lebih baik kita belajar merisaukan rindu. Belajar merindukan kebahagiaan. Di antara lorong dan koridor kelas, di ruang tawa dan canda, kesal dan kecewa. Di sana kita berdiri bersama, bergandengan tangan, atau hanya sekedar melempar gurau. Aku rindu gemuruh kakimu ketika kau berburu makan, ketika mencobaiku dengan kesal. Tapi biarlah itu menjadi memori dan waktu menjadi saksi
bahwa kita dan kenangan adalah cerita yang kelak akan dirindukan. Banyak kenangan yang sudah kita lalui bersama. Kadang tawa, kadang tangis, suka dan duka dilalui bersama. Anak-anak, meskipun kalian lulus dengan kondisi seperti ini, Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19. But the memories will last forever and ever. Walaupun karena pandemi ini kita terpisah, itu tidak masalah. Bukan berarti sial. Tapi yang penting satu hal. Kalian semua adalah spesial. Dalam kehidupan ini, apapun yang kamu alami, untuk mencapai kesuksesan Harus dengan berjuang. Jangan manja. Jangan takut salah. Jangan malu melakukan hal yang baru untuk sukses. Jangan mudah putus asa. terus belajar. Orang hidup harus punya tujuan. Siapkanlah dirimu Untuk menyongsong hari depan yang penuh harapan. Kalian pasti bisa. Prayers and blessings on your future, and may your dreams come true. Masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan pernah hilang di dalam Tuhan. Setelah begitu lama tersisa air mata, banyaknya kenangan yang tak akan terlupakan. Masa-masa yang indah, masa-masa kita bersama. Perasaan mendalam yang takkan pernah reda. Maafkan aku tak pernah mendengar, maafkan aku tak pernah melihatmu pergi. Ku ingin kau di sini. tegar, ku kan mencoba melewatinya. Lepaskan semua yang sudah berlalu. Tapi tanpa dirimu tak mungkin. Ku terus berlari tanpa kaki. Waktu terus berjalan, tapi tak hentiku berharap Melihat senyumanmu walau sedetik saja. Maafkan aku tak pernah mendengar. Maafkan aku tak pernah melihatmu pergi. Ku ingin kau di sini. Bukan mencoba melewatinya.
Lepaskan semua yang sudah berlalu. Tapi tanpa dirimu tak mungkin. Ku terus berlari tanpa kaki. Orang bukan bertahan janjiku. Tekad ada untukmu sampai selamanya. tapi tanpa dirimu tak mungkin. Ku terus berlari tanpa kaki. Semakin ku coba tuh lupakan, semakin terbayang kedua matamu. Oh, kau tak mungkin kembali. Ku ingin kau di sini. Tegar, bukan mencoba melewatinya. Lepaskan semua yang sudah berlalu. Tapi tanpa dirimu tak mungkin. Ku terus berlari tanpa kaki. Bukan bertahan janjiku. Ada untukmu Sampai selamanya. Tapi Tanpa dirimu tak mungkin. ku terus berlari tanpa kaki. Rekan-rekan guru dan para siswa-siswi SMAK 1 yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan menutup ibadah pengucapan syukur wisuda tahun 2019-2020. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa Surgawi, Sang Pemilik kehidupan kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan dan menutup seluruh rangkaian ibadah pada saat ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah berkenan memberkati ibadah pada saat ini dari awal hingga akhir. Itu semua boleh terjadi karena kasih dan penyertaan-Mu kepada kami. Saat ini kami mau menyerahkan setiap anak-anak kami ke dalam kuasa Tuhan yang ajaib, dan kami mengimani bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa memberkati masa depan mereka. Kelak dimanapun anak-anak kami Kau tempatkan, mereka dapat menjadi garam yang mampu memberi rasa, menunjukkan kualitas sebagai murid-murid Tuhan Yesus di lingkungan dan orang-orang di sekelilingnya. Kiranya Tuhan berkenan membentuk setiap dan dari anak-anak kami sehingga dapat menjadi pembawa damai dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya bahwa masa depan yang indah telah menanti mereka, dan Tuhan Yesus nantiasa melingkupi serta membentuk mereka agar tetap menjadi persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semua cerita yang pernah kita anggap derita kini jadi rindu yang penuh pilu kisah dan tawa. Tanpa air mata ingin ku rasa walau hanya sekali saja. Semoga tidak terlambat untuk ucapkan selamat tinggal sambil pelukmu erat dengan air mata bahagia. Sudah melewatinya.
masa panjang melewatinya, namun singkat ketika harus mengakhirinya. Peluk erat dari jauh dengan makna. Semoga kita akan jumpa di masa yang indah. Kini, kubiarkan kau pergi. Terbang dan gapailah cita-citamu. Kelak, semua yang kita lalui adalah rasa untuk menjadi cerita. Kisah-kisah ini akan menjadi katalog yang hebat. Selamat atas kelulusanmu. Jadilah garam, kapan dan dimanapun kau berada. Tuhan memberkatimu.